Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pembinaan kepada ormas. Kalau ini terjadi, ini nanti gimana nih? Kalau misalnya ormas digunakan oleh polisi untuk melawan masyarakat. Saya dengar-dengar sih ya, undang-undang itu ada bohirnya. Kalau undang-undang yang tidak menarik minat pihak-pihak tentu pemilik modal, nggak akan disahkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya hari ini ditemani oleh Mas Sugeng. Oh, iya. Mas Sugeng Teguh Santoso. Benar, Bang. Ya, Mas Sugeng. Jangan lupa, Pak. Iya, bukan. Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Ya, yang sudah cukup terkenal, yang banyak melaporkan orang-orang yang dicurigai melakukan penyimpangan hukum, baik kepada KPK, kepada jaksa ataupun kepada polisi. Ya, kita mencoba pada hari ini membahas soal rancangan undang-undang Polri ya. Walaupun RUU Polri atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Jadi ini perlu dicatat bukan inisiatif pemerintah, tapi ini inisiatif DPR RI. Ya kan? Nah, jadi kita membahas ada apa DPR RI Punya inisiatif ini kan gitu. Polisi lagi ya. Ya polisi. Bukan pemerintah yang ngajuin ya. Ya harusnya pemerintah kan yang punya kepentingan soal institusi ini ya. Tapi ini kan Tapi bagus Bang kalau masyarakat, kan DPR mewakili masyarakat ya. Wakilnya masyarakat. Kalau mengajukan RUU harusnya ini isinya yang RUU Polri yang bisa melindungi masyarakat. Ya. Ya kan? Ini saya berharap begitu. Ya. Jadi begini Mas Sugeng. Yang saya mengikuti berita-berita, kritik dan saran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terhadap rancangan undang-undang ini, banyak yang berpendapat bahwa terkesan rancangan undang-undang ini menjadikan Polri sebagai super body. Jadi begitu Bang ya. Nah, ini kan setelah orang mungkin membaca rancangan undang-undang itu. Nah, di sini kan terus terang saya tidak membaca secara detail. Hanya membicara pendapat-pendapat dan membaca, mendengarkan pendapat-pendapat yang berkembang di luar. Nah, artinya kalau ini menjadikan Polri sebagai lembaga super body di bidang hukum, penegakan hukum. Nah tentu kan banyak yang resah ini, banyak yang ya tentu institusi hukum lain juga kan meradang bisa meradang. Tapi kenapa ya memang ini saya jadi agak bingung ya. Kan yang tadi Abang katakan ini inisiatifnya DPR ya. Tapi kok DPR pertanyaannya wakilnya rakyat apa wakilnya pemerintah nih? Ya kan? Lebih khusus lagi apakah wakil Polri gitu loh ya. Justru kalau tadi menjadi super body kan berarti heavy pada polisi ya. Ya. Kan secara filosofis dan sosiologis penyusunan rancangan undang-undang itu apalagi dari DPR ya. Harusnya mencerminkan bagaimana kebutuhan masyarakat terkait dengan institusi Polri-nya. Kebutuhan itu kan bisa berangkat dari kita memotret apa yang masyarakat rasakan, apa yang masyarakat keluhkan, apa yang ada fenomena di ruang publik di tengah masyarakat terkait Polri.
ya harusnya itu ya yang disampaikan concernnya DPR concernnya DPR ya. harusnya begitu. Tapi kan nampaknya kalau kita lihat dari rancangan undang-undang ini kesan itu tidak ada. Ya Iya. tidak dominan ya. Nah, Yang jadi muncul di berita malah protes koalisi sipil yang muncul iya, saya lihatin. ya koalisi sipil memprotes terhadap rancangan undang-undang ini. Nah kan sekarang begini, Mas Sugeng ya, kalau kita lihat apakah DPR ini sudah melakukan satu studi yang sangat serius dan mendalam tentang posisi dan situasi Polri yang ada sekarang. Kalau wewenang kepada Polri ini diberikan lagi secara luas, sementara wewenang yang ada sekarang saja kan belum optimal, Betul. ya kan? Artinya dalam hal penegakan hukum misalnya, Polri belum dianggap optimal misalnya, karena mungkin ya banyak hal penyebab-penyebabnya. Nah, seharusnya kan DPR itu memperkuat Polri dari sisi posisi yang ada sekarang, Betul. bukan justru menambah beban Polri lagi Tambah besar. tambah besar. Nah Iya, ini memang menjadi pertanyaan ya. Saya sudah membaca ini rancangan RUU ini ya yang diajukan oleh tenaga ahli pembentuk undang-undang di DPR ya. ya, Kita bicara dulu dalam penyusunan undang-undang kan pasti dilakukan satu masukan ya, masukan ya, masukan dari masukan dari masyarakat. Apalagi ini DPR ya. ya, Ini saya lihat di naskahnya ini sangat minim sekali, Bang ya. ya, Hanya 4 pihak kalau saya lihat ya. ya, Universitas Trisakti ya, ada saya kenal satu anak muda ya. Kemudian Al Azhar ya, saya kenal ahli hukum pidana. Kemudian satu pengacara ya. Kemudian Kompolnas. Kalau dari semua ini hanya 4 ini minim sekali, Bang. ya, ya, Padahal yang mewakili masyarakat tentu ya, itu kalau saya mau lihat kita semestinya merujuk pada lembaga-lembaga sipil yang concern kepada proses penegakan hukum ya yang dilakukan oleh polisi ya. Misalnya apa? Kontras ya. ya, Kontras, kemudian ada juga mungkin di sana PBHI ya, ya. concern Atau tuh. Peradi apa-apa. Atau Peradi. Peradi, Ya, Peradi kan organisasi advokat yang bisa memberikan masukan ya. Ya, ya. Dan ya apalagi ya, misalnya IPW ya saya sendiri Ya, nih. IPW kan nggak masuk ya. Iya. Padahal itu jelas kan. Jelas. Indonesian Police Watch. Yang kita sering cuap-cuap gitu ya. Jadi ini naskah ini menurut saya naskah yang nggak lengkap ya. Kalau nggak mau dibilang ecek-ecek ya, ya. Kan harusnya menangkap semua denyut harapan dan juga masukan. Ini enggak ya. Ini justru saya mempertanyakan ini ya. Ini mewakili masyarakat atau mewakili siapa? Ini tanda tanya saya. Karena ini rancangan katanya usulannya DPR. Iya. Gitu, Bang. Jadi bisa dikatakan begini Mas Sugeng ya. Mungkin saya minta penjelasan dari Mas Sugeng. Terkesan sekali DPR dengan tidak meminta pendapat kritis ya, kelompok-kelompok kritis, kelompok sipil seperti tadi Kontras, LBH, Peradi, IPW, ya. dan yang lain-lain. Apa terkesan mungkin mereka ini tidak mau dikritik atau dikritisi dari rancangan Kalau menurut saya sudah ada setting ya, sudah ada konsep yang tidak mau diganggu, gitu ya. Bahkan kepada stakeholder yang disebut stakeholder ya, di sini kan stakeholder bahasanya nih. Iya. Daftar narasumber pemangku kepentingan, ya. Ini siapa pemangku kepentingan universitas-universitas terbatas. Bahkan ada yang universitas memiliki pusat kajian kepolisian, Semarang, Undip nggak diminta. Ya. Pusat kajian hukum seperti UGM? UGM juga nggak diminta, ya. Jadi ini menurut saya
ecek-ecek nih ya. Saya harus katakan gitu ya. Iya, Kalau iya. dari sisi prosesnya dulu ya. Mm-mm. Menurut saya mereka sudah punya rancangan konsep ya. Kemudian mengundang 5 pihak ini Mm-mm. untuk mengaminkan Iya, iya, iya. ya, bukan untuk memberikan masukan yang kredibel. Iya, iya, iya. Jadi ini DPR nih menurut saya sedang membuat satu pembuatan rancangan undang-undang yang akan mengikat seluruh bangsa Indonesia, sudah dengan kehendaknya sendiri, sudah dengan perencanaan ya, Iya, iya. yang arahnya memang tadi menjadikan polisi super body ya. Ini menjadi beban loh, menurut saya jadi beban polisi juga loh ya. Iya, iya. Beban polisi yang anggotanya Mm-mm. di bawah. Polisi kan hanya pelaksana undang-undang Iya. ya. Sementara saya tahu juga di internal polisi ya, polisi-polisi yang baik gitu ya, mereka sendiri sebetulnya menginginkan polisi itu bisa dipercaya publik dalam arti penegakan hukumnya. Karena memang Kompas kan membuat satu survei kepuasan publik ya, Iya. yaitu kepuasan pada polisi tinggi katanya 87%. Mm-mm. Tetapi ini apakah ini orang yang sedang punya dia itu orang-orang yang pernah berurusan dalam penegakan hukum sama polisi atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya ini nggak kredibel nih ya kalau memang itu prosesnya ya. Kemudian apalagi tadi kita lihat substansinya ya Bang ya. Ada 7 poin tuh. 7 poin memang memperkuat kewenangan polisi. Bahkan ada KPK sudah ini protes. Karena dalam satu rancangan ini kewenangan polisi ditambah untuk mengawasi penyidik lain. Udah protes KPK. Iya. Padahal KPK itu waktu dibentuk kan salah satunya adalah melakukan pengawasan terkait dugaan korupsi dilakukan oleh aparatur hukum. Iya, Iya kan? Waktu itu KPK dibentuk dan itu ada dalam undang-undang tersebut kan. Iya. Sekarang polisi mau mengawasi orang yang sedang melakukan penyidikan terhadap aparat penegak hukum. Bolak-balik cilaka 12 nih. Iya. Jadi kalau kita lihat memang persoalan polisi ini menjadi lembaga yang super body, ya, ini memang menjadi masalah besar. Apalagi misalnya seharusnya kan dalam konteks ini karena begitu penting ya, ingin mengangkat katakanlah posisi Polri dengan mempunyai otoritas yang begitu luas, harusnya kan diajak dialog banyak pihak. Betul. Gitu ya. Artinya orang-orang yang memang selama ini menggeluti persoalan-persoalan hukum kita misalnya. Jadi iya betul. kalau para akademisi ini kan textbook, ya. Kemudian mereka mengajar, lalu apa yang mau dikasihkan di dalam? Mereka tidak pernah menerima pengaduan, Bang. Pengaduan masyarakat tuh datangnya ke IPW, ke Kontras, ya. Kemudian ke mungkin lembaga-lembaga sipil lain yang memang punya kredibilitas ya. Harusnya kami dong yang didengar dong, ya. Bagaimana kami itu ya tadi saya katakan supaya rancangan ini kredibel. Tapi apa mau dikata, paripurna sudah mengetok untuk dibahas. Ya. Ini kira-kira kalau dari sisi proses udah bergerak sampai sejauh mana nih? Nanti apakah akan kelompok sipil yang menyampaikan sikap ini ada ya, koalisi sipil ya, menyatakan sikap memberi pengkritisan, apakah akan diundang nanti di DPR ya? Kan ada tahapan itu ya, tahapan mendapat masukan ya. Nah saya juga nggak tahu nih apakah diundang atau kita mesti proaktif. Bagaimana? Kita nggak ngerti. Jadi kalau kita bicara tadi bahwa karena apa tadi disebut apa narasumber ya? Stakeholder. Pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan yang diundang ini tidak katakanlah tidak kredibel. Kredibel tapi tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Gitu loh. Kemudian ada kesan kurang serius, ya kan?
Loh, bagaimana kita ingin DPR akan melanjutkan pembahasan undang-undang ini? Berarti kan DPR ini harus ada revisi. Artinya memang stakeholdernya harus dia perluas dulu. Perluas. Tapi kan sudah diketok Bang oleh paripurna ya. Ya, Kalau menurut saya ini kalau lebih bijaksana adalah ditunda. Ya tidak dikejar pada masa penyelesaian sidang ini. Karena ini bahaya ini ya. Bahayanya begini. Karena masa sidang pendek ya. Kan udah pendek berapa bulan lagi nih. Dikebut disahkan ya, ya. Dengan alasan sidang yang pendek. Apa tuh waktu yang sudah pendek. Nah, ini kekhawatiran nih. Ini kita serahkan kepada DPR masa tugas yang baru. ya supaya lebih leluasa. Lebih leluasa, lebih banyak memberi waktu. betul ya, Ya. memberi ruang kepada masyarakat memberikan masukan ya, seperti itu menurut saya ya. Karena ada juga salah satu yang krusial di sini ya. Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pembinaan kepada ormas. Wah, pada ormas Pam Swakarsa dapat tugas baru lagi polisi nih, Ya. ya. Pada ormas Pam Swakarsa. Berarti Jadi nanti itu sama seperti pada kasus reformasi dulu. Ormas Pam Swakarsa dibentuk waktu itu oleh pemerintah untuk menandingi kelompok masyarakat. Ya. Kalau ini terjadi ya, ini nanti gimana nih? Ya. Kalau misalnya ormas digunakan oleh polisi untuk melawan masyarakat. Bisa potensinya Ya, artinya konflik horizontal semakin meluas. Kan? meluas dan masyarakat nggak mendapat perlindungan. Ya. Di dalam draft ini Bang, ya saya sudah baca. Justru tadi kan fungsi kepolisian harusnya dimaksimalkan ya. Kita dukung fungsi kepolisian dimaksimalkan. Dalam bentuk apa? Untuk mengedepankan akuntabilitas. Kalau misalnya spirit akuntabilitas, filosofisnya akuntabilitas, maka harusnya memperkuat pengawasan. Ya. Ya. Membentuk satu aturan tentang pengawasan yang ketat. Ya. Nah, ini tidak seperti Kompolnas lah ya. Kompolnas itu sebetulnya bisa diberikan tambahan kewenangan tuh Bang. Usul IPW ya, Kompolnas waktu itu diberi tambahan kewenangan apa? Sekarang kan cuma sifatnya koordinatif. Ya kalau ada pengaduan, dugaan pelanggaran sifatnya koordinatif. Sekarang menurut saya disamakan dengan Komnas HAM karena sama-sama kan komisi nasional nih. Kompolnas kan komisi kepolisian nasional. Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberi kewenangan penyelidikan. Jadi punya kewenangan paksa. Kalau misalnya ada laporan masyarakat kepada Kompolnas bahwa ada dugaan oknum polisi melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan kekerasan, melakukan intimidasi dalam proses penegakan hukum. Kompolnas bisa kemudian memanggil secara paksa. Ya, dan ketua Kompolnas itu kan masih Menko Polhukam kan? Iya, ya, nggak ada soal. Iya, iya. Ya, kayak Komnas HAM juga, ya, dia lembaga itu juga masih di bawah Kumham ya. Menko Polhukam juga ya kan? Apa ya? Saya nggak tahu nih. Saya lupa nih. Tapi kalau kewenangannya kemudian menjadi lembaga yang diberi kewenangan tambahan penyelidikan, maka ini bisa mendukung Polri yang lebih dalam melakukan tugasnya lebih akuntabel lah. Nah, dalam rancangan undang-undang ini posisi Kompolnas. Kompolnas ada dibahas nggak? Dibahas, cuman tidak ada perubahan kewenangan apapun, cuman diatur oleh Kepres apa-apa gitu ya. Kan kalau mau ya seperti itu. Masalahnya ini diajukan oleh DPR Bang. Kalau oleh pemerintah sih saya paham aja ya. Iya, ya. Ya, ini Lain oleh kepentingannya. DPR. Iya, kepentingannya lain ya. Pemerintah kan mau memperkuat diri ya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ormas mengelola ormas. Masa polisi ditambah tugas mengelola ormas Bang? Ya. Iya. Nah, bisa nih jadi ngelola ormas gampangnya gitu. Pengawasan, pembinaan,
pemantauan ini bisa menjadi mengelola ormas polisi. Ya. Padahal pekerjaan lain masih banyak ya. Iya, ada yang bagus sih di sini soal restoratif justice menjadi diundangkan ya. Iya. Jadi penyelesaian restoratif justice yang menjadi kewenangan polisi yang bagus itu sebetulnya positifnya itu salah satunya restoratif justice ya. Itu menjadi dalam undang-undang. Sebelumnya kan hanya dalam peraturan kepala kepolisian. Sekarang masuk di dalam undang-undang. Ini akan memangkas sumber daya, tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Ya itu bagus ya. Kemudian soal usia ya. Kalau usia itu debatable banyak tuh. Soal tunjangan. Tunjangan ini sosial ya. Perlindungan sosial kepada polisi juga bagus. Supaya mereka bekerja tenang ya. Tapi ada yang krusial ya tadi ya. Intelkam, terusnya perluasan wilayah yurisdiksi ruang cyber. Ini saya nggak tahu paham nih ya, Bang, soal cyber ini saya nggak tahu paham. Tapi kalau tadi saya membaca kekhawatiran koalisi sipil, itu kekhawatirannya bahwa akan membatasi ruang ekspresi, ya. Polisi punya kewenangan kemudian membatasi jaringan internet, ya, memperlambat segala macam. Iya. Yang tadi saya baca. Jadi kenapa seperti ini DPR gitu? Iya, iya. Itulah jadi pertanyaan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan bicara tumpang tindih lagi ya. Jadi justru membuat satu klausul baru. Tadinya kan misalnya Badan Sandi dan Cyber Negara. Sudah ada. Sudah ada. Kan? Itu juga biasanya dipimpin oleh jenderal aktif Polri juga. Iya. Paling tidak bintang 2. Wakil. Kemarin sih biasanya di wakilnya. Kalau yang sekarang ini siapa ya? Wakilnya sipil apa dari siapa ya? Tapi wakilnya itu Ya dari Polri banyak terlibat iya, lah di situ sana. ya, karena memang sinergi nanti dengan Barreskrim gitu kan. Dan kemudian itu kan sebenarnya berada dia kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Informasi ya, Kominfo Iya, ya. Nah jadi supaya bisa ini kan kalau untuk untuk mengontrol dunia cyber ini itu kan memang Kominfo harus aktif. Betul. Bersama Badan Cyber ini ya, kemudian bersama Barreskrim. Jadi bersama-sama lah untuk katakanlah mungkin memantau, melacak Iya. kemungkinan orang menggunakan Atau mungkin ada positifnya judi online mau dipantau tuh gimana ya? Karena ini judi online nih merajalela Alibang. Atau positifnya apa di sana? sebenarnya kan kalau judi online itu kan sederhana aja. Kalau ditutup aja kan selesai. Melalui Kominfo ya. Kominfo. Oh, itu Kominfo. Iya, memang saya dengar kan Kominfo bisa menutup jaringan situs-situs judi ya. Iya, bisa. Kalau misal lolos berarti ada yang dilolosin apa dia nggak tahu gimana ya? Nah, Itu itulah kita nggak tahu. nggak Tuh. tahu apa yang ini dihapus, yang ini enggak. Nah, ini ada apa gitu? Kan sampai saat ini belum ada investigasi ya secara mendalam tentang masalah judi online ini. Kan yang dibahas orang kan apa yang ada dalam permukaan. Iya, dampaknya saja Dampaknya ya. saja. Tapi kan persoalan pokoknya itu yang mendasar itu apa itu belum dilakukan investigasi dan masalahnya itu ada di mana. Ya kayak Apakah ini IPW juga kasus- melaporkan ya waktu itu ke Barreskrim. Adanya 2 kasus ya. Klub sepak bola yang menggunakan sponsor klub judi online juga prosesnya belum dijalankan, belum jelas ya. Makanya penambahan kewenangan ini menjadi beban juga loh buat polisi ya, Iya, iya. buat aparatur polisi ya. Kalau yang sekarang ini kita kita maksimalkan mungkin lebih bagus dulu undang-undang yang ada sekarang. Iya, iya. Ini kan problem juga satu hal dalam rancangan undang-undang ini adalah penambahan usia Iya, pensiun usia pensiun dari 58 menjadi
60 sampai 65. 65. Iya, ini diskusinya nih antara 60 sampai 65. Kan sekarang nih 58. 58 ya. Ini kan bisa saja misalnya abuse of power itu terjadi dalam tubuh Polri di dalam menangani penegakan hukum, ya kan, penyalahgunaan kekuasaan, apalagi kalau pengawasannya minim tadi. Iya, Nah, ini kan kita khawatir ini, betul Bang. ya kan? Jadi yang namanya kekuasaan itu punya potensi abuse, disalahgunakan. Power tend corrupt. Power Ya, tend to corrupt. tend to corrupt, ya korupsi. Ya, yang sudah ada saja banyak menjadi sorotan kewenangan yang ada ya dalam hal penegakan hukum khususnya. Semakin diperluas lagi nih, ya. Waduh, mampu nggak nanti polisi membenahi kewenangan yang besar ini ya? Kewenangan yang besar sementara yang ada saja belum selesai, ya. Iya. Nah disinilah saya mempertanyakan, kok DPR membuat seperti ini? Ini agak aneh buat saya, Bang. Ini kontradiktif gitu ya. Iya, iya. Ya, kontradiktif. Atau tidak produktif. Produktif bisa dalam ukuran mereka produktif jadi produknya, Ya, ya kan? tapi isinya Tapi membuat buat masyarakat enggak ini yang diharapkan. iya, iya. Yang diharapkan itu adalah membantu polisi agar kerjanya akuntabel, Bang. Ya kan? Jadi kita gunakan yang positif ya. Kalimat positif ya. DPR semestinya membantu institusi polisi dengan rancangan undang-undang inisiatifnya supaya polisi kerjanya akuntabel. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru terkait pengawasan. Gitu loh ya. Misalnya ada Perkap Polri tentang pengawasan melekat. Masukkan sebagai bagian wajib imperatif bahwa atasan daripada polisi ya 1 level, 2 level wajib melakukan pengawasan dan diatur melalui peraturan pemerintah. Tapi dibuat, itu satu. Kedua, memperkuat kewenangan Kompolnas. Ya tadi saya bilang kewenangan penyelidikan. Kalau 2 itu dimasukkan, ini menunjukkan ini betul-betul mewakili masyarakat. Bahwa DPR sedang berbicara tentang kebutuhan masyarakat. Ini kebutuhannya siapa yang sedang dia bicarakan di sini? Ya, karena kemungkinan begini juga ya, Mas Sugeng. DPR ini melihat bahwa persoalan kebutuhan masyarakat itu terpisah. Ya, dengan institusinya dengan mereka institusi mereka. Jadi kalau mereka itu merasa melekat dengan rakyat, pasti kan dia kan harus mempelajari dulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di dalam proses penegakan hukum. Iya. Ya kan, kekurangannya di mana? Dengan kepolisian gitu ya. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, baru di situ dipertajam. Iya. Supaya akuntabel tadi. Iya. Tetapi kalau ini justru yang dibicarakan itu adalah di luar persoalan proses hukum, penegakan hukum, pengawasan dan lain-lain, tiba-tiba masuk pada perluasan. Nah misalnya kayak tadi kan, ini kan pasti akan terjadi problem ketika polisi mempunyai wewenang Tambahan wewenang. Apa tadi terhadap penyidik lain? Pengawasan terhadap penyidik badan hukum institusi hukum yang lain kan? Kayak KPK, kejaksaan ya. Ini sudah ada di 2 kan. KPK, kejaksaan. Ini kan mereka meradang nih nanti. Iya. Ya. Saya rasa dugaan saya nih Bang ya, ini analisis ya. Namanya menduga-duga ya. Itu bukan itu. Pasal itu pasti di-drop. Ya, tetapi itu ada satu hal tertentu yang mau dicapai, bargaining. Ya. Antara institusi hukum. Antara institusi hukum. Nanti dibahas di DPR antara institusi hukum, ya. Ini menjadi
enggak menjadi logis ya, bertentangan bahkan dengan undang-undang KPK. Karena KPK itu undang-undangnya KPK itu adalah melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi oleh aparat penegak hukum. Ini mau diawasi lagi oleh aparat penegak hukum. Lagi kerja ini mau diawasi ini udah bertentangan udah kacau. kan? Udah kacau. Ini konsepnya kacau. Makanya saya bilang ini yang stakeholder yang diundang ini ya, ini paham nggak tuh? Ya, bahwa itu bertentangan. Dan ini kan yang menyusun draft ini adalah tadi apa? Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI. Ya. Ini Bang. Jadi yang menyusun rancangan undang-undang ini adalah Pusat Perencanaan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI. Di sini tertanda Ketua Dr. Lydia Suryani Widayati SHMH. Gitu. Di dalam konsideran aja undang-undang HAM aja nggak dimasukkan. Di konsideran ini. Padahal hak atas informasi, atas identitas pribadi, komunikasi pribadi, itu kan hak asasi. Ya, yang tidak boleh diintervensi. Termasuk komunikasi telepon ya. Nggak boleh diintervensi dong. Kecuali itu indikasi kejahatan. Ya. Yang sudah ditetapkan naik penyelidikan dan penyidikan ya. Ini jadi orang belum menjadi tersangka. Bisa saja dipantau. Dicurigai, iya. Siapapun yang menjadi target kan. Iya. Gitu. Misalnya orang-orang yang kritis ya, bisa aja nanti. Ini kan undang-undang ini akan dipakai kalau disahkan ya pemerintahan yang baru ya. Jadi artinya pemerintahannya Pak Prabowo nih ya. Pemerintahan yang sekarang selesai ya. Dan dalam kenyataan politik ya, kenyataan politik dan juga menurut hukumnya, polisi kan alat atau instrumennya presiden untuk menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum sipil. Ya. Jadi Kapolri itu bisa dibilang anak buah presiden. Ya kan? Bisa benar gitu kan, Bang? Anak buah presiden. Ketika presidennya menghendaki sesuatu, kamu sebagai anak buah lakukan. Dan sudah dikasih kewenangan yang besar di sana. Di situ loh, ya. Jadi mau mengontrol masyarakatnya ya bisa ya melalui ruang cyber. Jadi perluasan wilayah kerja polisi masuk di ruang cyber nanti. Gitu. Ya di sinilah kita kan melihat apa yang dituntut oleh masyarakat dalam konteks aspek demokrasi di dalam negara kita kan gitu. Nah, apakah nanti DPR mau mendengar masukan-masukan dari dari para kaum profesional di bidang hukum yang selama ini memang menggeluti persoalan-persoalan hukum atau tidak kan gitu. Benar. Nah, ini kan biasanya begini Mas Sugeng. Kalau sudah disetujui paripurna untuk dibahas, maka akan dibentuk pansus. Yang terdiri dari Komisi 3, Komisi 2, Komisi 1, nanti komisi-komisi yang terkait. Ya. Saya belum pernah di DPR sih, Bang. Ya, jadi ini pasti dibentuk pansus dulu. Nah, nanti dalam pansus ini kita mengharapkan tidak hanya mengundang apa yang sudah kita sebutkan tadi, para akademisi. Bukan mereka tidak menguasai persoalan hukum, tetapi kan hukum ini di samping teori hukum ada praktek. In action-nya tuh ada, Bang. Action-nya bagaimana? Itu. Kenyataan hukum yang hidup itu hukum in action. Jadi yang di masyarakat sebetulnya kayak kami ini. Makanya kita harap nanti IPW, Kontras, LBH, apalagi yang namanya Pusbadi, ada lagi Peradi. Semua aspek-aspek termasuk Komnas HAM mungkin ya. Komnas HAM mungkin enggak lah, karena itu lembaga lain lah ya. Enggak boleh lembaga lain memberikan ini. ya stakeholder masyarakat lah ya.
Tapi kan saya dengarnya cuman ini stempel aja, Bang. Ya, Jadi kita diundang ngomong ngoceh apa aja, pokoknya sudah diundang, tapi tidak menjadi sesuatu yang menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. ya. Tapi kan begini Mas Sugeng, kalau sudah diundang, institusi-institusi yang dianggap kredibel sudah memberikan masukan-masukan secara serius, dalam, ya dan juga cukup luas kepada Pansus DPR RI bidang undang-undang Polri, rancangan undang-undang Polri ini nanti, tentu kan tanggung jawab sosial sudah dijalankan. Iya. Kedua, tanggung jawab kepada Tuhan juga sudah dijalankan. Itu yang paling penting. Iya sih, Ya kalau kan? dari sisi pribadi. Ya, Tapi kita ini kan orang-orang yang eh, puluhan tahun di lapangan ya. Implikasi undang-undang itu mungkin buat kita tidak terlalu ini ya. Buat masyarakat banyak, Bang. betul. Ini yang kita harus Ya. ingatkan gitu loh ya. Kita harus ingatkan. Makanya kalau IPW berpendapat ya, ketentuan tentang membantu polisi supaya meningkatkan akuntabilitasnya, yaitu dalam RUU ini terkait pengawasan kinerja polisi wajib. Ini tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada, ya. Tidak ada perkuatan untuk menambah akuntabilitas kerja. Ya kayak sekarang nih Bang, kasus Vina ya. Kasus 2016 kemudian setelah menjadi bahasan baru ketahuan bahwa diduga terjadi penganiayaan terhadap anak-anak kampung ya, salah satunya di bawah umur yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, digebukin untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Apa tuh mencegah itu terjadi lagi kalau tidak dilakukan melalui undang-undang. Ya, ya. Jadi harus ada perkap pengawasan melekat dijadikan materi muatan, ya. Kemudian pemuatan dalam undang-undang ini, pengawasan melekat oleh atasan menjadi materi muatan. Kemudian perkuatan Kompolnas, ya. Kemudian tambahkan lagi pengawasan oleh masyarakat. Seperti undang-undang tindak pidana korupsi kan peran serta masyarakat dalam pengawasan ditambahkan lagi supaya organisasi-organisasi sipil yang memang mandatnya melakukan pengawasan kinerja terhadap kepolisian bisa terlibat, menjadi ada dasarnya. Itu dasar hukumnya 3 poin ini harus masuk. Kalau perlindungan saksi, Iya. itu kan sudah ada Sudah ada LPSK. LPSK ya. Itu dalam kasus-kasus tertentu saja. Tapi 3 hal ini nih tadi ya. Pengawasan melekat masuk. Perkuatan kewenangan Kompolnas, peran serta masyarakat dalam pengawasan kepolisian. Tapi kita kembali lagi ya kepada masalah cyber tadi. Iya. Ini kan berarti lembaga institusi Polri ini bisa masuk mengontrol juga badan intelijen negara. Saling ini Bang, saling intip. Nah, Kalau bisa saya nggak juga ahli lah. ada BAIS ya kan? Iya, saling intip. Ada lagi kejaksaan juga punya intelijen. Iya. Nah, ini kalau pengaturannya nggak hati-hati bahaya nih. Ini ada lembaga Intelkam ya. Kan ada Intelkam Polri, Intelkam Badan Intelijen Keamanan Polri. Iya. Itu yang di kewenangannya, tugas dan kewenangannya ditegaskan nanti di sini. Tugas dan kewenangannya. Kalau selama ini kan hanya menjadi mata dan telinganya polisi ya. Ya, Intelkam nanti ditambahkan kewenangannya. Termasuk tuh kewenangannya dulu kan Intelkam itu bisa menangkap polisi, Bang. Sekarang kan nggak bisa gampangnya. Intelkam polisi. Iya, dulu. Intelkam Polri ya. Iya, bisa nangkap polisi. Kalau sekarang nggak, Paminal. Intelkam cuman menjadi mengumpulkan data, kemudian digunakan pada user. Kalau ini apakah akan diperluas ke arah sana? Nah, itu bisa jadi pengawasan. Jadi Intelkam bisa mengawasi polisi. Nah, kalau sekarang kan nggak ada nih.
Kewenangan itu nggak ada. Jadi untuk apa sekarang Intelkam itu? Ya cuman itu berdasarkan direktur-direkturnya ya penggalangan ya, pemantauan ya itu aja. Intinya hanya mengumpulkan data, informasi, analisis kemudian diserahkan kepada Kapolri. Ya, ya. Itu aja. Kalau menurut Mas Sugeng ya, apakah setelah kita lihat tadi membahas mengenai rancangan undang-undang ini, boleh kita bilang kan sebenarnya tidak jelas mau kemana nih arah rancangan undang-undang ini. Memang betul, katakanlah terkesan di sini Polri menjadi super body, ya kan? Nah, dengan isi dari pasal-pasalnya itu justru Akuntabilitasnya Polri itu kan tidak terbantu untuk ditingkatkan. dengan rancangan undang-undang ini. Tidak terbantu. Nah, jadi Mas Sugeng melihat apakah pertama rancangan undang-undang ini dibatalkan? Satu, apakah rancangan undang-undang ini ditunda? Atau rancangan undang-undang diteruskan dengan beberapa syarat? Kalau menurut saya dibatalkan, Bang. Dibatalkan ya. Dibatalkan, kemudian dibahas kembali ya di tengah masyarakat. Ya nggak apa-apa, sudah diketok paripurna, kemudian menunda dulu, kemudian membedah ini ya. Masyarakat diperluas lagi peran sertanya untuk membahas ini ya. IPW bisa memberi masukan ya. Karena IPW kan tiap hari ngurusin masyarakat, pengaduan masyarakat. Ya kan? Jadi begitu. Itu, Bang. Ya, dan itu jalan yang paling objektif ya. Iya. Artinya kan kalau kita lihat sekarang masa tugas DPR yang sekarang ini Mau selesai. sudah mau selesai dan banyak juga yang tidak terpilih lagi kan gitu. Jadi terkesan tergesa-gesa. Bisa aja loh, Bang. Kalau saya dengar-dengar sih ya, undang-undang itu ada bohirnya. Oh gitu. Saya pernah dengar begitu ya. Kalau undang-undang yang tidak menarik minat pihak-pihak tentu pemilik modal, nggak akan disahkan tuh. Salah satunya saya terlibat RUU Perlindungan Masyarakat Adat. 13 tahun ngendon, Bang. Enggak dibahas-bahas oleh DPR. Karena nggak menarik. Sama juga nih pembahasan itu rancangan undang-undang perampasan aset. Iya. Nah, itu kan nyasar juga ke mereka pasti nggak mau. Masih mandek kan? Mandek. Dan apakah itu akan dilanjutkan juga tanda tanya, ya, gitu loh ya. Iya. Jadi begitulah ya. Semoga DPR berpikir ulang ya terkait dengan RUU ini dan mengundang lebih luas lah ya. Karena ini kan inisiatif DPR, nggak ada masalah dimasukkan masukan masyarakat. Tapi kan biasanya bisa juga rancangan undang-undang ini sebelum diputuskan, sebelum dibahas apa kan itu bisa dimuat di media. Iya. Kemudian kan minta pendapat masyarakat. Nanti bagaimana? kan biasanya Bang dipanja ya. Apa Pak? Pansus. Pansus ya. Yang ngundang ini kan sudah jadi bahasan. Bukan diundang, maksudnya diekspos di media, di media cetak misalnya, ya kan? Oh, isinya gitu ya. Isinya. Nah, kemudian mana masyarakat yang setuju, mana yang tidak. Iya, bisa Karena juga. kan terkesan begini Mas Sugeng, masyarakat kita ini baik dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas, masyarakat sipil kita ini, itu kan nanti ketika terjadi satu kasus yang menurut mereka ini tidak sesuai, baru dia melakukan protes terhadap undang-undang. Udah telat. Udah telat. Iya. Harusnya kan concernnya tuh sekarang. Betul. Ya, sekarang lebih concern melihat rancangan undang-undang ini karena menyangkut semua kelompok masyarakat. Betul. Penegakan semua masyarakat kan terikat dengan persoalan hukum. Iya, dan ketika undang-undang sudah disahkan udah mengikat secara hukum. Iya. Nah, itulah ya. Masyarakat pun kalau dibuka ya sebaiknya usul Abang itu bisa terjadi ya sehingga terbuka ruang yang mewakili masyarakat secara real itu kan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan ya, yang memang concern di sana disebut non governmental organization.
Kontras, IPW, ICW, LBH ya. Itulah dilibatkan ya. Ya, sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab IPW, ICW, LBH, Kontras ataupun Peradi. Ini tanggung jawab terutama kaum intelektual kita, kaum cendekiawan kita ini kadang-kadang tidak mengkritisi ada rancangan undang-undang seperti ini. Kan mereka harus mengkritisi karena mereka punya Takut Bang. tanggung jawab. Ya, kan memberikan masukan apa takut? Aduh Bang, sekarang ini ada makhluk-makhluk yang muncul bisa melaporkan kita. Bukan kita sedang mengkritik si A, bukan. Yang melaporkan bukan si A. Dia pakai tangan-tangan yang kita nggak tahu nih. Oh. Tiba-tiba dilaporkan gitu loh. Seperti Hasto nih ya. Hasto kan dilaporkan oleh 2 orang terkait dengan pernyataannya mengkritik pemilu, ya kan? Dilaporkan tuh ya. Jadi banyak pemain-pemain yang akan saling menunggang, makanya pada takut Bang. Kaum intelektual takut sekarang dengan kena IT ini, undang-undang IT. Iya, iya. Itu ya. Jadi orang harus berhati-hati. Sebenarnya kan begini Mas Sugeng ya, nggak usah takut. Kan memberikan aja masukan-masukan yang secara objektif, masukan-masukan yang memang, kan yang paling penting begini, tidak melakukan pendiskreditan terhadap nama secara individu, baik individu atau kelompok. Iya. Nah itu kan, Kita tadi mendiskreditkan. kita nggak ada. Enggak ya. Kalau kita sebagai rakyat itu melakukan kritik kepada DPR, itu bagian dari sosial kontrol kita. Benar, iya. Ya kan gitu. Tapi ada juga yang nggak senang kan, bisa aja walaupun kita nggak mendiskreditkan. Ya, ya. Nanti kan diuji semua ya. Diuji, ya. Semua. Ya kalau nggak begitu ya, Demokrasi bagaimana? ya bagaimana demokrasi, bagaimana masyarakat kita mau berkembang, gitu kan? Kita mau bicara mau maju ke depan dengan berbagai tantangan yang ada. Apalagi kita mau menuju Indonesia emas tahun 45. Kalau demokrasinya kedodoran, demokrasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya tentu saya kira ini juga kita akan gagal. Karena kan tidak hanya dilihat dari kesuksesan dari sektor ekonomi, tapi kan aspek hukum, aspek politik, sosial budaya itu kan juga menjadi ukuran-ukuran juga. Dan kesejahteraan itu salah satunya juga kebebasan menikmati ruang publik ya, bicara. Ya. Cuman kan diatur saja batas-batasnya sampai sejauh mana, misalnya cacian makian. Sudah ada Bang, aturannya udah ada di IT, udah ada ya. Udah. Tapi bisa disasar ya. Yang tadi ada orang-orang kelompok-kelompok yang entah dari kedalaman bumi mana tiba-tiba melaporkan, dan polisi nggak boleh menolak tuh. Ya, kayak sekjen PDIP itu kan dilaporkan tuh, diperiksa-periksa, walaupun dia pernah mengkritik saya ya. Tapi saya ketika dia itu saya bilang nggak benar dong orang di ruang demokrasi seperti ini, apalagi kalau dia dalam posisinya menempatkan sebagai oposisi ya, mengkritik fenomena politik gitu, itu keniscayaan dalam ini. Ya. Apalagi itu kemudian masuk di media ya, kan itu hak jawab. Jadi begitulah. Gitu. Ya, walhasil ini problem hukum kita ternyata belum selesai dengan harapan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, masih banyak problem. Betul Bang. Nah inilah tugas berat semua kita. Bang. Tapi terutama IPW yang paling berat. Kalau menyangkut rancangan undang-undang Polri ini, ya, dan kawan-kawan yang aktif di institusi-institusi atau lembaga studi, LSM, NGO, hukum yang lain, saya kira tidak ada salahnya juga berdialog dengan kalangan Polri juga. Iya. Emang seperti ini yang diinginkan. Ya kan gitu. Kita ini semuanya kalau dengan dialog dan musyawarah insya Allah bisa ketemu dan ada jalan keluarnya kan gitu. Tapi kalau tidak ketemu, masing-masing merasa benar, timbul superiority, masing-masing merasa hebat. Nah ini akhirnya kita tidak ketemu jalan keluarnya. Musyawarah ya. Musyawarah mufakat. Filosofi bangsa kita. Ya. Nah, Mas Sugeng, mungkin ini kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini Bang, ya. Nah, mungkin Mas Sugeng ada closing statement barangkali yang mau disampaikan.
Ada Bang. Polisi kita ini banyak yang baik Bang. Ya. Ya, polisi kita banyak yang baik ya. Dan semoga apa Yang jelas lebih banyak dari yang tidak baik. iya, pas lebih banyak ya. Lebih banyak yang baik. Saya harap RUU ini juga dibahas ya di kepolisian ya, apa mereka cocok apa enggak gitu ya. Ya gitu ya. Cocok apa enggak. Itu saja ya, karena mereka yang nanti akan menjadi stakeholder yang pelaksana ya. Iya, Itu aja. Dan saya berharap kita semua diberikan juga ruang ya, jadi kelompok sipil ini diberikan ruang masukan nanti di DPR. Ya. Ya. Di Pansus nanti ya, Iya, Pansus Pansus Rancangan atau apa. Undang-Undang Polri ya. Polri ini. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Semoganya semua ada manfaat apa yang kita bahas ini ya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Iya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, warahmatullahi sampai jumpa lagi.